Jika Anda lupa mengawasinya, nescaya Anda tenggelam di dalamnya. Jika Anda tidak mampu mengingkarinya dan mengikuti rayuannya, nescaya ia membawa Anda ke dalam neraka. Nafsu tidak dapat dikembalikan pada kebaikan. Ia merupakan induk segala bencana dan aib. Ia adalah khazanah iblis dan tempat berlindung setiap kejahatan yang tidak diketahui kecuali oleh penciptanya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Tahu terhadap apa yang Anda semua kerjakan, baik berupa kebajikan maupun kejahatan. Seandainya seorang hamba merenung sebahagian umurnya, seandainya seorang hamba merenung sebahagian umur yang telah dilaluinya untuk mencari kepentingan akhiratnya, renungan ini akan membersihkan kalbunya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, renungan sesaat adalah lebih baik berbanding ibadah 1 tahun. Seperti itu juga yang disebutkan di dalam tafsir Abu Laits. Jadi, hendaklah orang berakal bertaubat daripada dosa-dosa yang telah lalu dan memikirkan apa yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkannya di kampung akhirat. Hendaklah ia memendekkan angan-angan, menyegerakan taubat, mengingat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala larangan, bersabar dan tidak mengikut nafsu syahwatnya. Nafsu itu adalah berhala. Barang siapa yang menyembah nafsu, ia menyembah berhala. Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, ia telah menundukkan nafsunya. Diriwayatkan bahawa Malik Ibnu Dinar berjalan-jalan di pasar Basrah. Lalu ia melihat buah tin dan sangat menginginkannya. Ia pun membuka sandalnya dan memberikannya kepada tukang sayur. Lalu berkata, "Berikan buah tin itu kepada saya." Melihat sandal itu, tukang sayur berkata, "Nilai sandal ini tidak setanding sedikit pun dengan harga buah tin." Malik pun pergi. Lalu seseorang bertanya kepada tukang sayur, "Tidakkah Anda mengenali siapa orang itu?" "Tidak," jawabnya. "Ia adalah Malik Ibnu Dinar." Orang itu memberi penjelasan. Tukang sayur itu pun memberi sepiring buah tin yang dibawa di atas kepala hambanya. Ia berkata kepada hambanya, "Jika ia menerima ini darimu, kamu merdeka." Lalu budak itu berlari mengejar Malik Ibnu Dinar. Budak itu berkata kepada Malik, "Terimalah ini daripada saya." Akan tetapi Malik menolak. Lalu budak itu berkata lagi, "Terimalah ini daripada saya, sebab di situ terdapat kemerdekaan saya." "Jika di situ terdapat kemerdekaanmu, di situ pula terdapat azab untukku," kata Malik Ibnu Dinar kepada budak itu. Budak itu terus mendesaknya. Malik lantas berkata, "Aku telah bersumpah untuk tidak menjual agama dengan buah tin dan tidak memakan buah tin hingga hari kiamat." Dikisahkan Malik Ibnu Dinar jatuh sakit. Sakit itulah yang menyebabkan kematiannya. Sebelumnya, ia sangat menginginkan segelas madu dan susu untuk dicelupkan padanya roti panas. Lantas pelayannya datang membawa apa yang diinginkannya.
Malik ibnu Dinar pun mengambilnya dan memandangnya sesaat. Kemudian ia berkata, "Duhai diri, engkau telah bersabar selama 30 tahun dan tersisa umurnya sesaat." Kemudian ia melemparkan gelas yang ada di tangannya, menahan nafsunya dan kemudian meninggal dunia. Demikianlah keadaan para nabi, para wali, para siddiqun, para pencinta Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang zuhud. Nabi Sulaiman ibnu Daud Nabi Sulaiman ibnu Daud alaihissalam berkata, orang yang mengalahkan nafsunya lebih kuat daripada orang yang menakluki sebuah kota. Sayyidina Ali ibni Abi Talib radhiyallahu taala anhu berkata, aku dan nafsuku hanyalah seperti pengembala kambing. Setiap kali ia mengumpulkan kambing-kambing di satu sisi, maka kambing-kambing itu berlari di sisi yang lain. Barang siapa yang mengendalikan nafsunya, ia dibungkus dengan kain kafan rahmat dan dikuburkan di dalam tanah kemuliaan. Sebaliknya, barang siapa yang melalaikan kalbunya, ia dibungkus dengan kain kafan laknat dan dikuburkan di dalam tanah siksaan. Yahya ibnu Mu'az Ar-Razi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, perangilah nafsu anda dengan ketaatan dan riyadah. Riyadah itu adalah mengurangkan tidur, sedikit bicara, menanggung derita daripada gangguan orang lain, dan sedikit makan. Dari kurang tidur dihasilkan kejernihan keinginan. Dari sedikit bicara dihasilkan keselamatan dari segala penyakit. Dengan menanggung derita akan dicapai segala tujuan. Dari sedikit makan dihasilkan kematian syahwat. Kerana dengan banyak makan dihasilkan kekerasan hati dan kehilangan cahayanya. Cahaya hikmah adalah lapar. Sedangkan kenyang akan membuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terangilah kalbu kamu dengan lapar. Perangilah nafsu kamu dengan lapar dan dahaga. Kekalkanlah perlindungan di pintu syurga dengan lapar. Sebab pahala di dalam hal itu adalah seperti pahala orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada perbuatan yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala berbanding lapar dan dahaga. Orang yang memenuhi perutnya tidak akan masuk ke kerajaan langit dan tidak merasakan manisnya ibadah. Benar kata musannif Sayyidina Abu Bakar. Okey, kita sambung lagi ya pengajian kita pada topik riyadah dan hawa nafsu. Pada pengajian yang lalu kita berbincang panjang terkait dengan nafsu, ammarah, bisu, tiga istilah itu ya menjadi dasar kepada pemahaman kita terkait dengan riyadah, terkait dengan latihan bagaimana untuk menundukkan, bagaimana untuk mengurangkan, bagaimana untuk merendahkan ya apa yang kita namakan nafsu ammarah bisu. Nah, itu yang kita telah bincangkan. Dan ini menjadi penting ya. Apalagi kita tidak terlatih dari awal. Ya. Kita mungkin terlibat di pertengahan jalan, mungkin terlibat di penghujung jalan, sebagainya. Untuk melatih diri kita, untuk riyadah, ya, bagi menundukkan nafsu ammarah bisu. Kalau kita perhatikan ya, nama-nama besar di dalam
dalam Islam, dalam sejarah Islam, selain daripada sahabat baginda Nabi SAW. Nah, para tabi'in misalnya, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dan dia terlatih sejak daripada bayi. Dia terlatih sejak daripada bayi. Nah, pada usianya, ada penceritaan itu, pada usianya 13 tahun. Nah, dia berpuasa penuh. Berpuasa penuh dengan maksud 1 tahun, bukan maksud 1 bulan. Dia menjadi orang yang sentiasa berpuasa. Ya, karena dia mengikut salah seorang sahabat, namanya apa ya? Allahumma salli ala sayyidina Abu Dzar Ghifari. Ada yang mengatakan Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat yang dia ikut. Nah, Abu Dzar Ghifari adalah alil wara' yang puasanya 40 tahun. Ada yang mengatakan 50 tahun. Setiap hari puasa dia. Abu Dzar ataupun Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, jadi Imam Hasan Al-Basri, kanak-kanak dia ketika itu, nah dia follow, dia mengikut Abu Dzar Ghifari antaranya. Nah, dia sendiri terdidik dengan berpuasa. 13 tahun umurnya, berpuasa 1 tahun. Ya. Nah, ini berarti dia terlatih menundukkan hawa nafsunya sejak dari kecil. Paham gak, Jod? Kita separuh abad, setengah abad, baru mau latih diri kita. Kan? Nah, di sana mungkin kita akan melalui ada kepayahannya, ada kesulitannya. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa. Kan? Nah, seperti makan, terbiasa sudah kita dengan makan. Akhirnya kita mau latih untuk mengurangkan ataupun melatih untuk berlapar, itu satu kepayahan. Kan? Begitulah hal-hal yang lain. Nah, apa yang menjadi kebiasaan bagi kita, nah, nantinya menjadi kepayahan untuk meninggalkannya. Kan? Apapun. Nah, jadi, Musannif rahimahullah ta'ala melalui topik ini mengajar kita tentang riyadah bagi menundukkan hawa nafsu. Jadi, kita berkesimpulan bahwa riyadah itu penting. Selama mana kita tidak berriyadah untuk menundukkan hawa nafsu, maka selama itu hawa nafsu kita beraja. Dengan konsep yang kita tunjuk sudah ya. Nomor 1, nah itu hawa nafsu beraja. Dia di atas akal, dia di atas hati. Ya kan? Apalagi kalau kita bincangkan iblis mau meracuni kita Bani Adam. Nah, pintu yang dia tembus adalah nafsu. Ya kan? Nah, ini berarti nafsu kita beraja, membawa racun-racun iblis, dan kemudiannya meracun akal kita, meracun hati kita, meracun rohaniah kita. Nah, apabila rohaniah kita teracun, nah dia akan menyalahi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Dia akan menyeleweng. Nah, ketika dia menyeleweng, rohaniah kita menyeleweng, perlahan-lahan saja jasmaniah kita akan menyeleweng. Ya, perlahan-lahan jasmaniah kita akan melakukan perkara-perkara yang menyalahi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Nah, itu. Jadi justru kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada kita di pertengahan kah, di penghujung kah, kita dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar dan mudah-mudahan memahami. Ya. Dan ini termasuk pengetahuan ya. Ini termasuk ilmu di bawah tajuk syukur. Nah, dapat kita satu ilmu, dapat kita satu pengetahuan betapa pentingnya untuk kita melalui riyadhah bagi menundukkan nafsu ammarah bisu yang ada pada kita. Paham kan? Nah, itu. Okey. Jadi kita berbincang sudah panjang lebar, walaupun paragrafnya satu paragraf saja, tapi kita bincang panjang lebar itu. Sampai-sampai kita memberi definisi baru yang lebih luas, lebih berkembang terkait hawa nafsu, terkait nafsu, ammarah, bisu dan sebagainya. Ya. Dan kita diperingatkan oleh musannif rahimahullah ta'ala supaya jangan kita terpedaya dengan hawa nafsu kita melalui jalan masuknya
melalui angan-angan dan tipu daya. Nah, dengan salah satu jalan masuk kepada tipu daya nafsu adalah angan-angan, ya. Dan di situ juga disebut tipu daya. Tipu daya di situ maksudnya sesuatu yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, itu. Okey. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, mau cakap pun tidak sedap, bergigi sakit, gusi sakit. Kata musannif, ajakan semua itu, ajakan semua itu. Nah, apa ajakannya? Semua itu isim isyarah, ada faktanya, ya. Nah, faktanya antara lain adalah apa ya? Angan-angan dan tipu daya, ya kan? Angan-angan dan tipu daya, nah itu. Yang nanti tipu daya itu menyebabkan kita lalai dan sebagainya. Ya. Ajakan semua itu, nah artinya ajakan nafsu ammarah bisu. Dhabit itu. Yang ajakannya berupa kelalaian dan tipu daya itu sendiri. Ajakan semua itu, ay nafsu ammarah bisu, adalah batil. Adalah batil. Kenapa? Kerana nafsu ammarah bisu tidak pernah mengajak kita kepada kebaikan. Nafsu ammarah itu, setakat itu. Nafsu ammarah tidak pernah mengajak kita kepada kebaikan. Faham kan? Nah, jadi nafsu mana yang mengajak kita kepada kebaikan? Itu dipanggil mutmainnah. Nanti kita sampai. Ya. Jadi nafsu amarah kalau dia tidak mengajak kita kepada kebaikan, dia mengajak kita kepada apa? Dia mengajak kita kepada bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Canggah dengan Allah, bercanggah dengan agama. Nah, begitu. Ajakan semua itu, ay nafsu amarah adalah batil. Adalah batil. Batil artinya apa ya? Batil artinya, batil lawannya hak. Hak artinya benar, kebenaran. Batil artinya sesuatu yang menyalahi Allah SWT dan Rasul, itu batil. Dan ia merupakan tipu daya. Nah, itulah yang merupakan tipu daya. Ya, ajakan kepada batil itu, itulah yang merupakan tipu daya. Kita sepatutnya berdiri teguh dengan yang hak, rohaniah dan jasmaniah kita. Ya kan? Berdiri teguh istilahnya. Menegakkan agama, ya, pada diri kita, pada rohaniah dan jasmaniah. Dan teguh beragama. Dan kemudian disebut berdiri teguh. Nah, itu sepatutnya kita. Bukan menyalahi. Nah, justru menyalahi itu bahagian daripada nafsu ammarah, ya kan? Justru menyalahi agama, menyalahi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, itu bahagian daripada nafsu ammarah bisu. Nah, supaya kita nantinya tahu setiap yang sifatnya menyalahi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul berpunca daripada nafsu ammarah diri kita sendiri. Ya. Nah, jika kamu suka kepadanya, ai nafsu ammarah, ya, jika kamu suka kepadanya, ai nafsu ammarah, dan mengikuti perintahnya, kita suka, kemudian kita mengikuti perintahnya. Perkataan perintah agak ekstrim. Adalah lebih baik kita pakai ai ajakannya. Ya, dia akan memerintah setelah dia berkuasa penuh. Sebelum dia berkuasa penuh, nah dia ajak-ajak saja. Nah, itu sifatnya. Dan diajaknya kita supaya menyalahi. Diajaknya kita supaya bercanggah. Diajaknya kita supaya meninggalkan agama, gitu kan? Dengan sesuatu yang lebih indah pada khayalan. Dengan sesuatu yang lebih
lebih apa ya, lebih indah, lebih bagus pada khayalan kita. Padahal itu sebenarnya merosakkan kita dan memayahkan kita. Tahu kan? Okey. Jika kamu suka kepadanya, ai nafsu ammarah, dan mengikuti perintahnya, ai ajakannya, nescaya kamu binasa. Nescaya kamu binasa. Artinya, nafsu ammarah itu tadi akan membinasakan kita. Ya, sedar ataupun tidak sedar. Jadi sama saja hujjah dalam keadaan yang lain. Setiap yang menyalahi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul akan membinasakan kita. Sama saja, kan? Nanti binasanya macam mana? Nah, binasanya adalah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk kebinasaan, kan? Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membina dosa. Nah, itu. Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membina, mengumpulkan dosa. Sedar-sedar umur 52 tahun sudah. Di belakang penuh dengan dosa. Ya, sedar-sedar baki umur mungkin 5 tahun, mungkin saja 5 tahun. Mana mungkin 5 tahun kau buat kebaikan boleh tutup 50 tahun yang berlalu. Nah, itu contoh. Karena Walid berada di umur itu, Walid berhak untuk muhasabah. Kan? Nah, itulah binasa. Binasa, istilah binasa adalah istilah yang pernah dikeluarkan, istilah yang ada di dalam Al-Quran. Perkataan wail itu selain daripada diterjemahkan dengan celaka, diterjemahkan juga dengan binasa. Wail. Wailul likulli humazatil lumazah, misalnya. Wail. Dan baginda Nabi SAW juga menyebut istilah itu dalam banyak hadis. Ya, tentang binasa. Binasa umatku antaranya. Binasa siapa-siapa pun. Nah, itu antara istilahnya Nabi SAW. Nah, binasa itu juga kemudian disebutkan dengan kemusnahan. Disebutkan juga dengan kehancuran. Disebutkan juga dengan kerugian. Ya, dan sebagainya. Jadi, apapun maknanya, kita dapat fahaman yang mudah, ya, secara mudah. Binasa itu artinya rosak hubungan dan perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu berdasarkan istilah yang kita gunakan secara meluas sepanjang pengajian kita. Ya kan? Nah, jadi nescaya kamu binasa. Nah, nescaya kamu rosak hubungan dengan Allah dan rosak perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari prosesnya, amaliyahnya. Allah, Masya Allah. Jadi, sanggupkah kita? Ya? Sanggupkah kita rusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini untuk kita saja. Ya kan? Kalau diteliti, sememangnya manusia sanggup. Ya kan? Sanggup dia rusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala asalkan kemahuannya dipenuhi. Kemahuannya tercapai. Gitu kan? Padahal kemahuan itu jika diteliti lebih kepada mengikut hawa nafsu daripada mengikut Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, ini keadaan, ini satu fenomena yang kita perlu sedar. Okey. Jika kamu lupa mengawasinya, jika kita lupa ai lalai. Jika kamu lupa ai lalai mengawasinya ai nafsu ammarah. Jika kita lupa, jika kita lalai mengawasi nafsu ammarah pada diri kita, nescaya kamu tenggelam di dalamnya. Nescaya kita akan tenggelam dan lemas di dalamnya. Istilah tenggelam digunakan dalam Fathul Ghaib oleh Syekh Abdul Qadir Jalaini rahimahullah ta'ala. Kita baca sudah itu. Kan? Kita akan tenggelam. Kemudian majas kepada tenggelam itu katanya lautan, samudra dan sebagainya kan. Nah, nescaya kamu tenggelam di dalamnya, di dalam nafsu amarah itu. Tenggelam berarti lemas. Lemas berarti tidak boleh berbuat apa lagi sudah.
Nah itu maksudnya. Nah, kita tenggelam, kita lemas, dan kita tidak boleh berbuat apa lagi. Ya, jadi payah segalanya. Contoh, mau tinggal telepon sekarang handphone, senang nggak? Susah kan? Padahal zaman-zaman tidak ada handphone, tidak jadi masalah apapun. Betul. Mau tinggal makan, payah. Segalanya, Pak, segalanya. Ya. Jadi kita tidak fokus handphone saja, kita tidak fokus makannya. Sebenarnya segalanya. Nah, jika terkait dengan terkait bercanggah dengan Allah SWT atau terkait dengan lara misalnya, tidak menghubungkan kita dengan Allah. Nah, kita mau meninggalkannya. Jadi kepayahan seperti kita sebutkan tadi, betul kan? Jadi kepayahan, tidur misalnya. Nah, sangat payah mau tinggal. Nah, Mizi dia syok tidur lepas subuh. Nah, sekarang dia mau tidur, dia tidak mau ganti tidur, tidak mau tidur lepas subuh, payah Pak. Pening lah. Tidak boleh buka mata lah. Itu kan? Ya betul Pak Mizi. Kami di sini latih sudah, kau seorang saja tertinggal. Mau buat macam mana itu kau punya mau sendiri kan? Nah, kami latih siapa yang mau saja. Siapa yang tidak mau terserah. Nah, Jul pun latih juga, tetapi hari ini dia pun terkorban juga Pak. Nah itu biasa. Nah, terkorban. Okey. Jika kamu lupa lalai mengawasinya, nafsu amarah pada dirimu, nescaya kamu tenggelam di dalamnya. Nescaya kita akan tenggelam di dalam nafsu amarah itu, dan lemas kita di dalamnya. Lemas itu dengan maksud kita menjadi tidak berdaya, kita menjadi lemah, kita menjadi payah untuk keluar daripada situasi keberadaan kita. Nah itu. Nah, bukan senang bahwa orang mau buat orang syok dengan maksiat. Tiba-tiba dia mau meninggalkan maksiat, kau pikir senang kan? Payah kan? Betul. Kaki-kaki karaoke di simpang itu, dia mau tinggal karaoke itu ingat senang kan? Dia balik ke rumah, makcik di rumah bilang, ayah hang, bapak hang. Dia pergi karaoke itu, si anak-anak itu panggil abang. Betul kan? Kajiki kan? Nah. Yang JRO yang menari-menari itu datang dari Indo, dia panggil abang. Silap-silap dia tambah abang sayang lagi di ujung itu kan. Dan makcik di rumah, pang, abang, ayah. Nah, dia mau tinggal itu, kau ingat senang. Mungkin saja dia tidak pergi itu, dia mimpi nyanyi lagu itu, menari dengan orang ini, gitu kan. Itu contoh, ya, Walid mau gambarkan situasi tenggelam dengan makna secara kerohanian kita cakap tadi ya, tenggelam ataupun lemas. Nah, itu dia payah saja mau keluar daripada keadaan. Betul. Walid ada 2-3 orang kawan juga. Walid kawan tau kah? Tapi kawan itu bukan karaoke. Dia orang kerja memancing tau kah? Kerja memancing. Pulang kerja, buang-buang baju, solat asar kemana, pakai banjing. Nah, itu gila kolam memancing tau kah? Nah, sampai jam 12 malam, pukul 1, nah, balik memang dapat ikan bapaknya. Mani tidur. Besok pagi bangun kerja. Besok petang pulang kerja mancing. Nah, itu saja kerjanya. Nah, ketika dia mau kembali, yang istilah kita ya, dia tenggelam dalam keadaan itu, maksud kita tadi. Ketika dia mau merubah dirinya. Punca dia mau merubah dirinya adalah anaknya kemalangan. Nah, jadi dari situ dia merasa insaf, karena dia tidak mempedulikan anaknya. Begitu perasaannya, kan? Dia rasa dia tidak peduli kepada anaknya, akhirnya anaknya kemalangan. Anaknya baru berumur 10 tahun ke 11 tahun kah? Naik motor, tahu nggak? Accident.
Mati. Nah, baru dia insaf. Nah, ketika insaf itu, dia mau apa? Mau meletakkan diri dia di posisi bagus. Paham tak? Tidak mau pikir lagi mancing-mancing. Tidak mau pikir lagi. Dia mau letakkan diri dia di posisi orang masjid, orang yang datang belajar, orang yang sembahyang berjamaah. Dia mau letak. Nah, menjadi satu kesukaran yang sangat besar. Nah, itu. Bukan jauh dia, tinggal di Bandar Baru itu saja, Sungai Lalang itu. Nah, jadi itulah maksud tenggelam tadi. Nah, jangan kita sampai lemas, jangan kita sampai tenggelam. Nah, apabila kita tenggelam lebih parah daripada itu, kita tidak akan nampak keburukan. Ya, majas kepada orang lemas. Dia mau capai saja apa? Ular. Dia tenggelam di dalam kolam, di dalam apa? Dalam perigi. Ketika dia lemas begitu, dia mau capai apa saja. Kalaupun yang dipegang itu ular, dia pegang. Paham enggak? Kan? Kalau dia pegang itu kayu, nah dia pegang. Orang panggil apa? Berpaut gitu kan. Untuk melepaskan daripada lemasnya. Paham enggak? Allah. Betul. Walid coba menginsafi muhasabah diri Walid sendiri, betul. Apabila kita apa ya, tidak menjaga, tidak mengawasi amarah kita, nafsu amarah kita, dan membiarkan dia berkembang sekian lama, nanti apapun payah saja. Apalagi kita mau apa? Menggantikan keadaan kita itu dengan zikir misalnya. Allah jadi satu kepayahan. Mau gantikan dengan ibadah, nah semuanya jadi payah. Betul. Oke. Jika kamu tidak mampu mengingkarinya, mengingkarinya mengingkari ajakan, mengingkari pujukan. Karena sifatnya nafsu amarah itu, dia mengajak, dia memujuk, ya kan? Nah, dia mengajak kita dengan angan-angan, dia memujuk kita dengan tipu daya, gitu. Nah, itu sifatnya nafsu amarah. Ada banyak sebenarnya, tapi Walid datangkan dua saja. Karena dua perkataan itu ada di sini. Sifatnya nafsu amarah. Ya. Nah, ada dua hal di sana. Satu, dia apa ya? Dia mendatangkan ya. Satu, mendatangkan angan-angan. Ini mendatangkan angan-angan kepada kita. Kedua, tipu daya tadi. Tipu daya dengan angan-angan tersebut. Dengan DJ. Okay. Tipu daya dengan khayalan. Khayalan daripada angan-angan. Nah, yang ketiga, dia mendatangkan kepada kita berbimbang. Berbimbang sama makna dengan takut. Tapi kita guna istilah berbimbang ya. Nah, berbimbang atau takut. Apa takutnya? Takut miskin, takut lapar, takut macam-macam lah. Antaranya takut miskin, takut lapar, takut apa orang cakap, ya, dan lain-lain. Nah, ini. Itu sifatnya nafsu amarah. Bisu, nafsu amarah saja. Bisu itu datang kemudian. Nah, sebab itu kita diajar supaya mengingkarinya. Mengingkari itu hanya bercanggah dengannya. Ya kan? Jangan mengikutinya. Oke.
Jika kamu tidak mampu mengingkarinya, nah apabila kita tidak mampu berarti kita akan mengikuti rayuannya. Kita akan mengikutinya. Ya, datang dalam bentuk rayuan, datang dalam bentuk angan-angan, datang dalam bentuk tipu daya. Mungkin kamu orang tidak bertanya, nah boleh sebut saja contoh tipu daya ya. Apabila kita salat, nah dia kasih tahu kita lah yang terbaik sudah. Nah itu bentuk tipu dayanya. Nah, apa istilahnya? Jika dia gagal untuk menjahatkan kita, maka dia akan, jika dia gagal untuk mengganggu kita untuk berjahat, ya, nescaya dia akan mengganggu kita dalam baik. Istilahnya itu, nazamnya ada itu, boleh lupa. Nah, jadi macam mana dia ganggu kita dalam supaya berbuat jahat? Nah dia hasut, dia rayu menggunakan sifat ini. Macam mana dia ganggu kita ketika kita dalam berbuat baik? Nah dia mengatakan kita baik, dia mematakan ada orang memandang kita supaya kita ujub, supaya kita riak dan sebagainya. Nah itu sifatnya nafsu ammarah. Okey. Jadi katanya jika kamu tidak mampu mengingkarinya, mengingkari ai bercanggah, menyalahi, nah itu kan. Nah dan mengikuti rayuannya, kemudian kita mengikuti rayuannya, nescaya ia membawa kamu ke dalam neraka. Nah nafsu amarah itu akan membawa kita masuk ke dalam neraka. Nah cara mana dia membawa kita masuk ke dalam neraka? Nah, caranya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita sebutkan tadi di awal. Nah, apabila kita bercanggah dengan Allah SWT dan Rasul, artinya kita bermaksiat kepada Allah SWT dan Rasul. Dan seterusnya kita menghimpunkan dosa. Masya Allah. Sudah sedar umur 50. Sudah sedar umur 30. Sudah sedar umur 40. Sudah sedar umur 50. Amin. Mana sempat lagi sudah. Nafsu tidak dapat dikembalikan kepada kebaikan. Nafsu ai ammarah. Begitu ya, supaya kita tidak salah faham. Nafsu ai ammarah tidak dapat dikembalikan kepada kebaikan. Nah, yang namanya nafsu ammarah tidak dapat kita bawa dia kepada baik. Tidak mungkin. Nah, yang nafsu yang baik itu yang mana? Yang fitrah. Ya kan? Nafsu yang baik itu yang fitrah, yang nanti dalam proses amaliyahnya itu dipanggil mutmainnah, kita sebutkan tadi, ya kan? Mutmainnah, radiyah dan sebagainya. Adapun nafsu ammarah tidak dapat dikembalikan. Ya. Tidak dapat dikembalikan dengan makna diperbetulkan. Ai diperbetulkan. Nah kalau kau mau perbetulkan nafsu amarah, itu tidak mungkin berlaku. Kenapa? Karena amarah itu bisu. Karena amarah itu membawamu kepada kejahatan. Ya kan? Amarah itu sendiri adalah kejahatan. Nah, tidak mungkin diperbetulkan. Yang diperbetulkan itu adalah diri kita meninggalkan nafsu amarah itu. Ya kan? Jadi katanya nafsu ai ammarah tidak dapat dikembalikan ai diperbetulkan pada kebaikan. Karena namanya nafsu amarah tidak akan membawa kebaikan kepada kita. Sebaliknya, bisu dia membawa kepada kejahatan. Jadi untuk apa kita simpan pada diri kita? Ya kan? Untuk apa kita simpan? Untuk apa kita belai-belai? Untuk apa kita biarkan dia beraja di hati kita, beraja di dalam rohaniah kita? Mengundang bahaya itu kan? Kemudian kata musannif, ia merupakan ai nafsu ammarah. Ia ai nafsu ammarah merupakan induk segala bencana dan aib. Merupakan induk
induk. Apa ya? Induk apa maknanya? Makna mudahnya induk apa? Punca, Nah, punca, boleh saja. Induk ai punca segala bencana ke atas kita. Ya. Segala bencana ke atas kita dan aib, punca aib. Aib artinya sesuatu yang memalukan. Aib bahasa Arab dan kita pun lazim menggunakan istilah aib sudah. Aib artinya sesuatu yang memalukan. Sedangkan malu itu adalah fitrah ya. Malu itu adalah fitrah. Jadi aib adalah sesuatu yang memalukan. Ya, contoh, jika Allah Subhanahu wa taala menzahirkan setiap dosa itu busuk, saya tidak tahu bahwa busuk kita macam mana. Ya kan? Setiap yang namanya dosa itu busuk, tidak tahu bahwa busuk kita macam mana. Tapi ada orang-orang saleh, para aulia Allah SWT, memang Allah membuka kepada mereka. Ya. Dan mereka tahu saja orang yang datang kepada mereka itu bagaimana, tahu kan? Allah Akbar. Nah, jadi ia ai nafsu ammarah merupakan induk ai punca segala bencana ke atas diri kita. Nah, apapun bencana ke atas diri kita, apapun yang terjadi dan kemudian disabitkan dengan bencana, nah puncanya adalah nafsu amarah. Ya kan? Nah, macam-macam bencana terjadi sudah. Ya, macam-macam bencana terjadi sudah, tahukah? Di Malaysia pun ada sudah sekarang pengikut-pengikut Dajjal itu. Ya. Mereka merayakan apa festival, walaupun tidak tahu, di Dewan Freemason di Halamkah? Manakah? Boleh tengok, baca tadi dalam statement itu. Ya, menari-nari terkinja-kinja. Dalam itu perempuan lelaki campur-campur saja. Allah, Masya Allah. Ya, itu bencana. Itu antara bencana. Dan jangan pandang itu saja. Termasuk bencana adalah kejahilan kita, tahu kan? Nah, itu lebih utama. Termasuk bencana dalam hadis Nabi, warat daripada hadis Nabi SAW adalah jahilnya kita. Itu perkara besar itu. Nah, adapun dalam konteks yang disebut oleh baginda Nabi SAW bencana dalam konteks yang kecil-kecil, antaranya adalah duduk adanya majlis ilmu, tidak menyertai majlis ilmu. Nah, itu bencana kepada diri kita. Duduk bersama orang alim tetapi tidak mendapat manfaat daripada orang alim, itu bencana pada diri kita. Hantar jenazah ke kubur tetapi tidak dapat manfaat daripada peristiwa itu. Nah, itu bencana kepada diri kita dalam bentuk yang kecil-kecil, tahu kan? Melihat kematian tetapi tidak mendapat i'tibar daripada kematian itu. Nah, itu bencana kepada diri kita. Termasuklah dalam hal-hal orang berbuat baik, kita masih lagi berbuat jahat, itu bencana. Orang berada dalam keadaan yang melakukan perkara yang bermanfaat, kita masih lagi terlibat dengan lagha, nah itu bencana. Itu berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Allah, Masya Allah. Bencana dan aib. Jadi, punca segala bencana dan punca segala aib. Punca kepada sesuatu yang memalukan, ya, bagi diri kita. Ada banyak perkara yang memalukan, kan? Mungkin saja kita sedar, mungkin saja kita tidak sedar. Ia ai nafsu amarah. Ia ai nafsu amarah adalah khazanah iblis. Adalah khazanah. Khazanah dalam
dalam terjemahan mudah adalah harta yang berharga, dipanggil khazanah. Atau gudang, ya, gudang, itu juga disebut khazanah. Dalam satu kitab namanya apa ya? Khazainus Salikin nama kitabnya. Gudang orang-orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu amarah adalah khazanah gudang. Lagi satu apa boleh sebut mulai tadi? Harta yang berharga bagi iblis, tapi sesuatu yang paling buruk bagi kita. Ya. Dan tempat berlindung setiap kejahatan, dan tempat berlindung. Nah, karena itu boleh disebut gudang tadi, ya kan? Tempat berlindung, tempat berhimpun, boleh saja. Tempat berlindung, berhimpun setiap kejahatan. Nah, itulah nafsu ammarah. Semua berpunca dari sana. Yang tidak diketahui oleh kita. Maksud tidak diketahui, nah, mungkin saja nanti kau tanya, kenapa Allah jadikan begitu? Kenapa Allah jadikan begini? Nah, mana kita tahu itu? Allah saja yang tahu, kan? Allah saja yang maha tahu kenapa dia jadikan nafsu amarah. Nah, kalau mengutip pandangan kita, banyak perkara yang kita pertikaikan. Kenapa Allah jadikan nyamuk? Bukan susah kita. Kan? Kenapa Allah jadikan kita berak? Kan? Jika Allah SWT jadikan kita tidak berak, kan senang. Kenapa Allah jadikan kita kencing? Kan? Nah, kenapa Allah jadikan kita makan? Kalau tidak perlu makan kan senang, tapi itu orang tidak bincang. Kan? Makan orang tidak bincang. Nah, jadi banyak pertikaiannya, betul. Nah, justru ulama musannif kita dia ringkaskan saja. Kita tidak tahu kenapa Allah menjadikan begitu. Kenapa Allah mewujudkan nafsu amarah. Nah, Allah saja yang maha tahu. Ya, jadi disebutkan, ia adalah khazanah iblis dan tempat berlindung setiap kejahatan yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah saja maha tahu. Ya, kenapa dijadikan nafsu, kemudian dikaitkan dengan amarah, dan amarah itu pula bisu. Nah, Allah saja yang maha tahu. Mungkin kita menyebut, nah itu ujian Allah kepada kita untuk memilih siapa yang beriman di antara kita. Nah, Allah sebut begitu di dalam Al-Quran. Dalam surah apa? Surah Ar-Rahman. Surah apa ya? Baqarah ada, banyak surah. Dan satu lagi dalam Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah menjadikan hidup dan mati. Dialah menciptakan hidup dan mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum, bagi melihat. Bukan melihat saja, itu seleksi, memilih, bagi memilih. Liyabluwakum ayyukum, siapa di antaramu ahsanu amala, yang baik amalnya. Ya kan? Nah, jadi tujuan Allah jadikan nafsu amarah, dan di sebalik amarah itu ada apa lagi? Ada mutmainnah, ya kan? Nah, karena Allah mau memilih di antara kita siapa yang bagus amalnya. Yang bagus amalnya, nah, dapat kebaikan dia di hari akhirat. Yang buruk amalnya, sengsara dia di hari akhirat kelak. Itu saja. Nah, tetap bila disebut memilih, nah di situ pada sisi kita adalah ujian, kan? Nah, kita memasuki ujian seleksi. Kemudian kata musannif, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, wajar kita takut. Faham sudah kita betapa nafsu amarah ini membawa bencana besar.
Paham sudah kita, nafsu amarah ini membawa keaiban yang jika tidak dilimpahkan Allah kepada kita rahmat, nescaya busuk kita semuanya dengan dosa saja. Dengan Maha Suci Allah, Maha Rahman Allah, Maha Rahim Allah, menyembunyikan semua keaiban-keaiban kita. Kan? Mensyariatkan kepada kita supaya keaiban itu tidak dipertuturkan. Jika tidak, Allah tidak tahu macam-macam aib ada. Kan? Dan Allah Subhanahu wa taala boleh membuka aib-aib kita. Sungguhnya. Walid mau cerita peristiwa orang pergi umrah. Walid sembang dengan banyak Walid sembang dengan driver bus yang daripada Madinah ke Makkah, Makkah ke Madinah, yang membawa jemaah umrah seluruh dunia itu kan. Nah, mereka menceritakan pengalaman mereka. Ketika bawa bus sampai di border Tanah Haram, tidak boleh masuk. Bus mati enjin tiba-tiba saja. Nah, lebih kurang 10 meter lagi saja mau masuk Tanah Haram. Itu Walid sembang dengan driver orang Syria. Dia cerita pengalamannya. Mati enjin. Tidak boleh hidup. Ketika turun dari bus datang anjing banyak. Menyala. Anjing daripada bukit. Dari mana datang pun tidak tahu. Menyala saja. Nah, akhirnya driver ini ada pengalaman dia sudah. Dia tahu ada salah seorang atau dua atau beberapa orang yang dia tidak boleh memijak Tanah Haram. Bukan. Dia tidak boleh masuk ke Tanah Haram. Kenapa? Nah, karena ada amalan-amalannya, dosa-dosanya, kesalahannya, apa-apa, macam-macam. Menurut mereka macam-macam. Ada yang perlu duduk di situ, berpuasa, bertaubat. Nah, perlu jemput orang alim datang, mengajar dia, macam-macam. Nah, yang dia ceritakan itu paling dahsyat. Akhirnya driver itu pilih, naik dulu seorang. Nah, anjing masih menyala, oke. Naik yang kedua. Anjing masih menyala. Naik yang ketiga, begitu kan? Sampai satu. Akhirnya ada 2 orang yang belum naik. Dan anjing terus menyala. Nah, jadi driver bus bilang, kamu berdua tidak boleh naik bus. Tunggu di sini sehingga ya, kamu orang punya ejen datang ambil kah, bawa kemana-mana kah. Begitu maksudnya, paham tak? Nah, jadi apabila mereka tidak naik bus, anjing pun berhenti menyala dan lari semula ke bukit. Nah, Walid mau cerita apa itu? Allah membuka aib ketika itu. Paham tak? Paling banyak Allah membuka, Allah mendedahkan keburukan kita. Bukan tujuan Allah mendedahkan, tetapi sekurang-kurangnya itu adalah satu hal yang menyebabkan kita insaf. Betul kan? Nah, individu yang terlibat juga insaf. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Nah, Walid sendiri pun pernah berpengalaman juga, Pak. Tapi bukan begitu keadaannya. Buta, tidak nampak, tahu kan? Ada satu hamba Allah, Walid tidak tahu daripada grup mana, orang Malaysia. Nah, menangis-nangis dia di depan pintu, di tangga mau turun ke, sekarang kan kita masuk melalui pintu itu tinggi, masuk ke dalam kena turun tangga baru Baitullahil Haram, gitu kan. Nah, ketika Mutawifnya menunjukkan, nah di sana Baitullahil Haram, dia mesti bilang mana, tidak nampak, Pak. Nah, orang tunjuk, itu 4 segitu Baitullahil Haram, aku tidak nampak. Kecoh. Sampai akhir sekali polis-polis yang jaga itu datang, kecoh dia di situ. Mengelupur dia. Datang seorang syekh bilang, okey, kalau kau tidak nampak, kau keluar dulu. Di luar kau sembahyang sunat taubat, begini ajarnya. Keluar dia sembahyang sunat taubat. Nah, kemudian masuk lagi, masih tidak nampak, keluar lagi, sembahyang sunat taubat. Nah, Walid ada di situ, Pak. Melihat kejadian itu. Nah, 7 kali dia keluar masuk sembahyang sunat taubat. Masuk. Kali yang ke-8 itu, kali yang ke-7 sudah. Berarti kali yang ke-7 selesai. Nah, masuk. Syekh itu pun berdoa.
Ada seorang Arab itu berdoa, ya Allah, ampunlah dia begini. Boleh paham doa Arabnya itu kan. Nah, merayu-rayu saja Syekh itu dalam doanya. Dengan barakah seluruh jemaah yang ada ini, ya Allah. Jika ada di antara kami awliya-Mu, maka kami bertawassul dan menumpang barakahnya, ya Allah. Diampunkan dosa saudara kami ini, ya Allah. Itu. Dengar saja. Walid berasa mau menangis saja dengar doanya. Nah, si yang tidak nampak itu menangis, wah, 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 gitu. Macam orang sasau saja. Nah, selepas itu baru dia nampak. Oh, itu Baitullahil Haram. Nah, menangis-nangis dia baru dia sedar. Baru dia bilang, aku adalah pendosa. Aku buat dosa itu. Dosa ini diceritanya pada orang. Pada ramai-ramai itu satu-satu apa dosa yang dia lakukan. Masya Allah. Jadi sebab itu, Maha Rahman Allah, Maha Rahim Allah, Allah menyembunyikan sekarang ya. Tapi belum tentu ketika kau mau masuk tanah haram. Belum tentu. Kebanyakan orang mau masuk tanah haram. Ya kan? Macam-macam berlaku. Jadi kalau mau bertaubat sekarang. Paham kah? Nah, lazimkanlah bertaubat. Supaya nanti jika ada rezeki kita masuk ke tanah haram secara fizikal. Tanah haram ini dimasuki secara fizikal dan dimasuki juga secara spiritual. Tahu tak? Orang-orang yang meninggal. Orang-orang yang meninggal. Pulang ke rahmatullah sudah. Nah, mereka akan masuk juga ke tanah haram. Nah, ada yang boleh masuk ke tanah haram, ada yang tidak boleh masuk ke tanah haram. Ada yang terlekat disebabkan anak-anak. Ada yang tidak boleh melangkah masuk ke tanah haram disebabkan harta benda. Ada yang tidak boleh masuk ke tanah haram disebabkan hutang. Ada yang tidak boleh masuk ke tanah haram disebabkan harta peninggalannya dilakukan secara tidak betul dan tidak benar oleh anak-anaknya. Nah, macam-macam. Nah, itu secara kerohani. Dalam arti kata yang lain, nah kita yang hidup mau buat umrah, mereka yang meninggal pun boleh melakukan umrah, tahu tak? Baitullah mereka adalah Baitul Ma'mur. Baitullah orang yang hidup adalah Baitul Haram. Nah itu berbeza. Masya Allah, tersangkut mereka, kesian mereka kan. Nah itu apa ya? Kalau di dalam alam zahir itu ada aib yang boleh dibuka oleh Allah SWT, maka sama saja dalam alam kerohanian pun Allah boleh membuka aib juga. Dan malu mereka, ya, malu mereka kepada sama-sama ruh, sama-sama arwah dalam alam kerohanian itu. Sebab itu jika ada ibu bapa, doakan keampunan kepada mereka. Mungkin mereka berdosa dan sebagainya. Mereka tersalah ini. Nah, doakan keampunan untuk mereka. Ya kan? Mohon supaya Allah melimpahkan rahmat kepada mereka. Mereka boleh bertawaf di Baitul Ma'mur. Enggak. Nah itu. Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha tahu terhadap apa yang kamu semua kerjakan. Ini sebagai satu tazkirah, ambil sebagai tazkirah. Allah Maha tahu walaupun orang tidak tahu. Ya, namanya aib itu tadi ya. Orang tidak tahu, Pak. Kenapa? Karena kita cekap menyembunyikan. Nah, gitu kan? Karena kita cekap, karena kita apa? Dibantu oleh hawa nafsu, dibantu oleh syaitan, dibantu oleh iblis. Sampai-sampai siapa pun tidak tahu. Tapi ingatlah, Allah Maha tahu. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apapun yang kita kerjakan. Perkataan kerjakan tidak bersifat fizikal saja. Ini termasuk spiritual. Apa yang kita fikirkan, apa yang kita rasa dan merasakan, ya, dan apa yang kita lakukan dengan anggota badan kita. Nah itu maksud kerjakan. Karena sifat kerja itu dalam bahasa Arab dipanggil amal. Sifat amal itu melibatkan akalmu, melibatkan hatimu, dan melibatkan tingkah lakumu. Nah itu jelas. Nah, ada amal yang melibatkan akalmu. Kau pikir-pikir saja. Syahrukh lah, apa Khan lah.
Yang lelaki pikir-pikir saja. Siapa ya? Aku pun tidak tahu sudah nama-nama itu. Nah kemudian hatimu pun kau simpan saja. Yang kau khayal-khayalkan itu kau simpan saja dalam hati. Wah, khusyuk saja berimajinasi misalnya. Nah itu termasuk amalnya hati itu kan. Nah akan dipersoalkan oleh Allah. Nah apalagi yang bersifat fizikal itu. Tingkah laku kita. Nah, semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu sembunyi apa? Kan? Nah, nanti sampai-sampai aib. Yang namanya aib itu meskipun tidak siapa yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Nah, itulah ada satu kes derhaka suami. Itu boleh tengok sendiri juga. Nah, akhirnya ketika ditanya-tanya apa kau punya salah ini sampai begini. Rupanya dia mengaku sendiri bah, diderhaka suaminya. 14 tahun yang lalu ceritanya masa itu Walid umrah yang keberapa Walid lupa. Tahun 2015 kah? 2014 kah lupa. Nah itu kes itu berlaku. Dia tidak boleh masuk tanah haram juga gitu. Allah. Jadi dia cerita begini, dia cerita itu 14 tahun. Nah, sekalipun 14 tahun, sekalipun suamimu mati, dengan meninggal sudah dia. Nah, ketika terpisah denganmu dalam keadaan kau menderhakai dia, kau tidak minta ampun kepadanya, nah itu masalah. Kebanyakan orang perempuan masalah derhaka suami, selalu tidak boleh masuk tanah haram tu kan. Jadi beringatlah. Ya. Nah, Walid ingatkan saja sebab Walid pernah melihat. Jangan ingat ketika kau suami kau ajak pergi umrah kah, haji kah, nak kau syok sampai sana kau tidak boleh masuk, kau tertinggal di tengah jalan. Nah, itu. Orang lelaki selalunya yang tidak boleh masuk tanah haram itu pernah main sihir, ya, minum arak, selalunya. Ini cerita selalunya ya. Pernah minum arak, main sihir, apa lagi ya? Berzina pun ada juga. Itu berdasarkan penceritaan-penceritaannya. Ada satu kes orang lelaki ni, kejadian-kejadian tidak boleh masuk tanah haram ni, apa lupa sudah. Nah itu lazim orang lelaki banyak buat itu, tidak sedar itu. Okay. Jangan nanti ku cari, ku kasih tahu kamu orang ya. Aku lupa, nanti ku cari. Allah ya Allah, mudah-mudahan Allah Maha tahu sesungguhnya. Ya. Jadi katanya takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha tahu terhadap apa yang kamu semua kerjakan. Sama ada rohaniahmu maupun jasmaniahmu. Nah justru jangan. Apalagi mencabar-cabar Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan buka aib kita di depan orang. Malu pun mau buat apa lagi sudah. Lupa cerita tadi, yang perempuan itu tadi ya, dia terpaksa minta ampun daripada mau telefon suami meninggal sudah. Dia minta ampun kepada ibu bapaknya suami. Nah, baru dia selesai. Ketika ibu bapaknya mengatakan, yalah kami ampunkan, kami maafkanlah bagi pihak anak kami begini. Nah, baru selesai. Waktu itu Walid salah seorang yang diajak oleh mutawif teman. Takut dia histeria ke apa. Nah, Walid dengar begitu. Allah. Aku pun jadi takut saja. Jangan ya. Jangan derhaka suami ya. Ini. Okey. Baik berupa kebajikan katanya, baik berupa kebajikan maupun kejahatan. Yang namanya kebajikan, kebaikan. Begitu juga yang namanya kejahatan, tidak
tiada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang namanya kebaikan sebesar zarrah pun dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, dalam tahunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kejahatan lebih-lebih lagi. Ya kan? Nah, justru itu jangan takut kita dalam keadaan yang jahil, ya kan? Nah, kita mencabar-cabar Allah Subhanahu wa taala, kita takbur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala di satu keadaan. Kita lupa sudah, kita lupa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kita lupa sudah. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lalai itu menzahirkan kepada kita. Paham enggak? Nah, itu yang kita takut, Pak. Allahumma ighfir lana ya Allah. Waghfir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata musannif, seandainya seorang hamba merenung ay tafakkur. Merenung ay tafakkur itu istilah Arab ya, dan kita pakai. Nah, sekarang kita jumpa perkataan Melayu merenung, kita Arabkan semula tafakkur. Nah, jadi kita boleh pakai dua-dua istilah itu. Seandainya seorang hamba merenung ay tafakkur. Nah, tafakkur itu definisinya apa? Tafakkur itu definisinya ialah berfikir jauh. Betul kan? Merenung jauh ke dalam. Nah, melihat kepada, disebutkan apa? Bidayah dan nihayah. Melihat kepada permulaannya bagaimana, kesudahannya bagaimana. Nah, itu termasuk tafakkur, ya kan? Nah, seandainya seorang hamba merenung ay tafakkur, sebahagian umur yang telah dilaluinya untuk mencari kepentingan akhiratnya. Allah. Walid adalah orang yang paling gagal, Pak. Ya. Seandainya seorang hamba merenung ay tafakkur sebahagian umur. Nah, kita bincang ini sedikit umur. Mau bincang umur itu payah, Pak. Umur bukan angka. Dalam istilah Arab, umur bukan angka. Kita saja yang menyebut umur itu angka. Berapa umur? 40, muda lagi. Berapa umur? 50 lebih sudah, muda lagi. Berapa umur? 60, masih muda. Nah, seolah-olah tidak ada tua. Umur bukan angka. Dalam konteks yang kerohanian yang kita bincang. Ya, dalam konteks kerohanian yang kita bincang, umur adalah masa. Nah, apabila kita menyebut masa, terkait yang kita sebut sudah 4 hal itu. Kan? Umur adalah masa. Bukan angkanya, masanya. Apa masanya? Sebelum datang ajalmu, kan? Nah, masih ada umur orang bilang, nah masih belum ajal. Datang ajal orang bilang apa? Habis umur sudah. Begitu kan? Paham enggak? Jadi umur adalah masa. Jadi apabila kita merenung umur, berarti kita merenung masa. Betul. Apabila kita tafakkur tentang umur kita, berarti kita tafakkur tentang masa kita yang telah dilaluinya. Masa yang telah dilalui. Jadi, contoh mudah, Mizi berumur 20 tahun, 19 tahun. Betul kan Mizi? 18. Nah, 18 tahun. Nah, kau renung bah 18 tahun yang berlalu itu, kau macam mana? Solehkah? Maksalehkah? Apakah? Nah, kau sendiri yang tahu. Betul kan? Yang ku tahu kau datang sini berserban-serban, Pak. Minggu pertama. Minggu kedua, serban taruh sini saja. Itu ku tahu, Pak. Pelan-pelan bising, jangan ada di antara kita pecah tembelang, ya. Itu, Pak.
Nah, tiba-tiba ada yang bocor. Bukan ada yang bocor, aku tahu dari awal lagi sudah. Siapa yang hantu, siapa yang hisap gam, siapa yang hisap ais, nah, semua aku tahu saja. Nah, itu contoh ya, aku sebut itu contoh. Nah, siapapun kita, ya, lihatlah, tafakur sebagian umur yang telah kita lalui. Untuk mencari kepentingan akhiratnya. Nah, jadi bagaimana itu? Dalam tafakur umur kita yang telah kita lalui, berapa banyak hal yang kita lakukan, yang kita terlibat terkait dengan menyelamatkan akhirat kita. Berapa banyak? Merenungkan itu. Paham kali Lina? Tidak paham. Nah, kau umur berapa Lina? 19. Nah, 19 berarti kau hidup 19 tahun sudah. Nah, sekarang kau renungkan 19 tahun, berapa banyak kebaikan yang kau buat untuk selamat di hari akhirat. Jadi kau renungkan dua hal. Kebaikan yang akan menyelamatkanmu di hari akhirat, keburukan yang akan menyusahkanmu di akhirat. Jadi kau renungkan dua hal itu. Mana yang banyak? Nah, itu contoh mudah. Faham tak? Jadi Walid letak tengok Allah, Masya Allah. Tidak tahu bahwa akhirat nanti macam mana. Harap Allah mengampunkan dosa Walid saja. Jika Allah tidak mengampunkan, nah, tidak tahu bah di mana mau neraka tempatnya kan. Allah, ya Allah, aku tidak mau, aku takut juga. Allah maghfirli ya Allah. Allah maghfirli, waghfirli ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu. Nah, itu maksudnya. Seandainya seorang hamba, dibilang seandainya, nah, bukan seandainya lagi, patut kan? Sepatutnya kita sentiasa bertafakur, sentiasa merenung, ya, masa kita yang telah lalu, masa kita yang telah berlalu. Berapa banyak kebaikan untuk keselamatan di hari akhirat berbanding keburukan, kejahatan yang kita lakukan, yang sudah barang tentu tidak akan menyelamatkan kita langsung di hari akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Jadi kita berhak untuk tafakur, untuk merenung dalam kebaikan kita itu, apakah benar, apakah betul kebaikan. Kebaikan yang mesti terselip di dalamnya sidq wal ikhlas. Nah, itu saja yang diterima oleh Allah SWT. Ya. Kiranya kita meletakkan itu kebaikan. Sedangkan di sana tidak ada sidq wal ikhlas. Dua hal wajib itu, dua hal penting itu. Nah, itu tidak dinamakan kebaikan di sisi Allah SWT. Itulah yang nantinya Allah suruh kita minta daripada manusia. Jika kita buat itu kerana manusia, paham tak? Nah, Allah suruh kita minta pahala dari mereka pada depannya nanti. Nah, kau solat ini, kau solat ini, solat itu untuk apa ini? Nah, jadi Allah yang Maha Tahu itu tahu dia bahwa kita solat itu untuk menunjuk kepada sesiapa, dan nanti di hari akhirat Allah suruh kita minta kebaikan dari dia yang kita mau tunjuk itu. Paham kami? Allah. Jadi kita sebutkan tadi apa? Kebaikan itu mesti syaratnya, ya. Nah, Walid tulis, mudah-mudahan Walid ingat sampai bila-bila. Bila apa mau mati sudah nih. Ya. Yang namanya kebaikan, ya, pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, syaratnya ada dua. Satu, sidq. Yang kedua, ikhlas. Nah, sidq artinya benar. Sidq artinya benar. Benar itu mesti dipengaruhi oleh pertama ilmu. Ya, jangan kau main bantai saja pun tidak betul. Ya. Yang kedua dipengaruhi oleh amal. Nah, disitulah orang sebut ilmu dan amal. Ya kan? Itu sidq. Ya. Kemudian ikhlas. Nah, ikhlas ada apa? Ada berapa di situ? 2, 3 juga, Pak. Satu, amal.
amal. Dan yang kedua, tentukan tujuan. Ya. Tentukan tujuan. Dan yang ketiga, tidak mengharapkan balasan apapun. Nah, itu ikhlas. Nah, jika kau buat kau harap pahala, nah itu tetap tidak ikhlas sifatnya. Ya, dalam konteks kerohanian ya, kita bercakap dalam konteks kerohanian. Nah, kalau begitu, apakah salah kita mencari pahala? Tidak salah pada satu sisi, tapi salah pada satu sisi yang lain. Seperti mana kita bincang sudah. Ya, tidak salah pada orang awam yang baru berzina, tapi salah pada ahli ilmu. Karena nanti tujuannya tidak menepati. Betul? Nah, nampakkah? Tidak nampakkah? Nah, aku baca satu-satu. Okey. Kebaikan pada sisi Allah SWT syaratnya ada dua. Satu perlu sidq, yang kedua perlu ikhlas. Nah, baru nama kebaikan pada sisi Allah. Jika tidak dinamakan kebaikan. Nah, sidq menuntut dua hal. Pertama ilmu, kedua amal. Ya. Jadi perlu ada ilmu juga, baru sampai kepada sidq. Jika sidq tidak berdasarkan kepada ilmu, nah mungkin kita berkhayal saja, kita perasan saja. Nah, itu maksudnya. Nah, yang keduanya, kebaikan pada sisi Allah SWT perlu ada ikhlas. Sifat keduanya. Nah, ikhlas itu terkait dengan apa? Pertama, kau perlu buat. Jangan kau tidak buat. Aku bukan tidak mau sedekah, tapi aku takut tidak ikhlas. Betulkah? Hah? Aku bukan tidak mau solat, tapi jika tidak ikhlas untuk apa solat, bilangnya. Nah, pahaman ini banyak ya. Banyak orang terlibat dengan fahaman sebegini. Sampai-sampai mereka menghujahkan tidak perlu solat di masjid, di surau, sebagainya. Kenapa? Tidak ikhlas bilang. Jadi ikhlas, solat di rumah saja. Sampai begitu. Yang sebenarnya tidak solat. Betul kan? Okey. Jadi ikhlas itu menuntut pertama amal, berarti dilakukan. Nah itu. Kemudian ketika kau melakukan, kau tentukan tujuan. Nah, tidak boleh ada 2, 3 tujuan, 4, 5 tujuan di situ, Pak. Kau tentukan tujuannya ialah Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil alamin. Tentukan itu. Nah, tidak boleh ada satu sebab mak mertua, kedua sebab tembakau, ketiga sebab apapun sebab. Tidak boleh. Kan? Nah, dan yang ketiganya tidak mengharapkan balasan apapun daripada amalmu itu. Ya, termasuk balasan apapun yang kita maksudkan itu yang di dunia maupun yang di akhirat. Itu kita belajar sudah. Maulana Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah dalam Futhul Ghaib adalah pengajarannya paling jelas sudah. Ya kan? Nah, jadi kita tidak mengharapkan balasan. Justru jika tidak mengharapkan balasan, kau harapkan apa? Harap Allah terima diri kita kan? Nah, itu saja pada dasarnya. Harap Allah terima diri kita saja. Allah terima diri kita pun tidak tahu. Lepas itu harap pahala, harap bidadari lah. Itulah, inilah. Bidadari apa yang kau akan dapat? Kan? Okey lah. Habiskan ayat ini. Seandainya seorang hamba merenung ay tafakkur sebahagian umur, ay masa yang telah dilaluinya untuk mencari kepentingan akhiratnya, renungan ini akan membersihkan kalbunya. Maka renungan itu, renungan ay tafakkur itu, renungan ini ay tafakkur ini akan membersihkan kalbunya, akan membersihkan kalbu. Ini bahagian daripada hati yang dinisbahkan kepada 4 bahagian. Ya kan? Kita tulis maklumat awal ini. Tapi kita sebenarnya cerita sudah tentang ini.
Ini namanya hati. Hati Bang Arif ini. Hati Bang Arif kan? Bolehkah Bang Arif? Bilang Bang Arif hatinya bukan begini, lebih indah dari ini lagi. Ya kan? Nah, begitu bah gemuk hatinya. Gemuk sikit bah. Memudahkan lukis. Kak Ana jangan marah ya. Oke. Nah, jadi ada berapa? Ada 4 bahagian. Kita katakan begitu ya. Kalau semakin kurus dia. Ini berapa malam sudah aku lukis hati saja. Lukis macam ini saja. Nah, bahagian ini dipanggil sadar. Sadar ataupun sudur ya. Dalam Al-Quran Allah sebut sudur. Sudur. Nah, bahagian ini disebut qalb. Nah, itulah disebut kalbu. Okay? Bahagian ini disebut fuad. Dan bahagian ini disebut lub. Jadi 1, 2, 3, 4. 4 bahagian. Jadi kebanyakan para ulama tidak menggunakan satu persatu istilah ini ya pada memberikan gambaran-gambaran awal tentang hati. Nah, mereka kebanyakannya menggunakan istilah qalb. Itu saja, Pak. Qalb ataupun qalbu itu antara ya, lain mereka banyak menggunakan istilah Nah, kalau kita terjemahannya hati saja. Dan kita menghalusinya ya. Kita menghalusinya dengan istilah apa ya? Kita menghalusinya dengan istilah rasa dan perasaan. Bagi menggambarkan keseluruhan sifat hati itu. Kau jangan terlalu banyak termenung, Basilah. Aku bilang sudah, kalau kau mau menikah, silakan menikah, Pak. Aku tidak marah, Pak, kau mau menikah. Aku tahu sudah, kau sampai masa sudah. Nah, aku tanya, kau bilang tidak mau. Kalau kau mau, ada saja orang yang tanya kau, Pak. Jadi dia tidak mau membuat, macam mana kita? Kita jampi pun tidak jadi, Pak. Biarlah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Renungan ayat tafakur ini akan membersihkan kalbunya. Jadi di sini perkataan kalbu, qalbu. Nah, maknanya adalah hati. Dan kita perhalusi makna itu dengan rasa dan perasaan. Nah, kita catat sudah di sana. Membersihkan hati, membersihkan rasa dan perasaan kita. Ada juga yang menggunakan istilah yang lebih luas, bilang jiwa. Jadi secara spesifik, apabila bersihnya rasa dan perasaan, maka akan bersihlah rohaniah kita, gitu kan? Nah, apabila bersih rohaniah kita, maka akan bersihlah jasmaniah kita. Jadi hadis Nabi SAW itu yang kita bincangkan itu sebenarnya terkait dengan hal ini. Ya, oke. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Nah, terkait dengan hal apa? Terkait dengan hal membersihkan hati, membersihkan rasa dan perasaan, menggunakan media tafakur, menggunakan alat tafakur ataupun renungan itu
telah disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Teks Arabnya, redaksi Arabnya berbunyi tafakkaru sa'atan khairu minad dunya wa ma fiha. Nah, itu satu. Hadis yang lain pula mengatakan tafakkaru sa'atan khairu minad dunya khairum min ibadatin sana. Nah, hadisnya bunyi begitu. Jadi redaksi hadis yang berbeza. Tetapi hadis ini tidak boleh diklasifikasikan sebagai hadis ahkam. Ya. Jadi kalau kau klasifikasikan sebagai hadis ahkam, kau tidak akan salat lagi sudah. Tafakkur saja. Hari-hari tafakkur di kandang kambing itu. Nah, salah lah. Nah, perbetulkan. Bukan perbetulkan, babitkan. Renungan sesaat. Renungan ayat tafakkur itu tadi ya, adalah lebih baik berbanding ibadah sunat. Nah, itu tafsir para muhaddis. Ya. Adalah lebih baik berbanding ibadah sunat selama setahun. Nah, tafakkur yang mana? Tafakkur yang membersihkan kalbumu. Tafakkur yang menemukan dirimu dengan Tuhanmu. Nah, itu. Bukan sebarang tafakkur ya. Nah, hadis ini tidak ada panggil apa ya? Tidak ada. Nah, justru dia bukan hadis ahkam gitu kan. Hadis ini dikatakan hasan. Itu dari segi makamnya dikatakan hasan. Ada pula yang mengatakan hasan li ghairi. Nah, begitu saja. Ya. Hasan artinya baik. Yang lain mengatakan hasan li ghairi, baik disebabkan ada hadis yang mendukung. Ada hadis lain yang mendukung. Nah, itu maksudnya. Ini ulumul hadis ya, belum datang syekhnya. Syekh yang mengajar ulum tafsir dan ulumul hadis belum datang lagi. Nanti kita settingkan. Okey, kemudian kata musannif seperti itu juga yang disebutkan dalam tafsir Abu Laits. Kemudian kata musannif wallahu a'lam. Cukup. Gigi pula. Bukan sakit gigi, bukan sakit gusi. Okey, ada soalan yang perlu dijawabkah? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu